Perkenalkan, nama saya Diananda Salsabila dengan NIM E1C023100205 dari kelas 6F jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian deksis dalam pragmatik. Tonton videonya sebagai berikut ya guys. A few moments later. Baik, yang pertama di sini ada pengertian dari deksis. Deksis adalah kata atau ungkapan yang maknanya bergantung pada konteks pembicara seperti siapa yang berbicara, kapan pembicara terjadi, dan di mana pembicara berlangsung. Contoh yang pertama di sini ada kata saya. Siapa yang dimaksud bergantung pada pembicara. Di sini tempatnya bergantung pada lokasi pembicara. Besok waktunya bergantung pada hari saat kalimat diucapkan. Menurut para ahli yang dicantumkan dalam PPT, yang pertama ada Saragi 2006, deksis adalah unsur bahasa yang maknanya ditentukan oleh konteks. Dan yang kedua ada Kaswanti Purwo 1984, deksis berfungsi menunjukkan sesuatu di luar bahasa dan referennya dapat berubah-ubah. Dan yang ketiga ada Suyono 1990, acuan kata deksis berubah sesuai pembicara, waktu, dan tempat tuturan. Baik, di sini yang kedua ada jenis-jenis deksis. Yang pertama ada deksis persona, yang dimana deksis yang menunjukkan orang yang terlibat dalam percakapan. Contoh katanya yang pertama ada kata saya, aku, kami, kita. Dengan kalimat yang pertama yang saya contohkan di sini ada kata saya yang dimana saya sedang belajar, dan yang kedua kami mengikuti lomba. Mananya kata-kata tersebut merujuk kepada pembicara atau kelompok yang berbicara. Di sini yang kedua ada deksis tempat, yang dimana deksis yang menunjukkan lokasi suatu objek atau peristiwa. Contohnya ada kata di sini, di situ, di sana, ke sini. Dengan kalimatnya buku itu ada di sini. Yang kedua, rumah nenek ada di sana. Mananya lokasi yang dimaksud berubah sesuai posisi pembicara. Dan yang ketiga ada deksis waktu, yang dimana deksis yang menunjukkan kapan suatu peristiwa terjadi. Contoh kata sekarang, tadi, kemarin, besok, lusa. Kalimatnya saya belajar. Dan yang kedua ada besok ada ujian. Maknanya waktu yang dimaksud berubah sesuai saat tuturan diucapkan. Dan selanjutnya ada deksis wacana, di mana yang digunakan untuk menunjukkan bagian tertentu dari suatu teks atau percakapan. Contoh katanya ini, itu, tersebut, berikut, di atas, dan di bawah. Ada anafora menunjukkan sesuatu yang sudah disebutkan. Sepatu itu berwarna putih. Kata fora menunjukkan sesuatu yang disebutkan. Hal ini yang membuatku sedih. Sahabatku pindah ke sekolah. Selanjutnya ada deksis sosial, di mana yang menunjukkan hubungan sosial antar pembicara dan lawan bicara. Contohnya ada kata bapak, ibu, kakak, anda, beliau. Kalimatnya di sini, apakah Bapak sudah makan? Beliau adalah kepala sekolah kami. Maknanya digunakan untuk menunjukkan kesopanan, status, atau hubungan sosial. Dan yang ketiga ada fungsi deksis, yang dimana deksis berfungsi untuk membantu pendengar atau pembaca memahami maksud pembicara. Dan yang kedua ada menyelesaikan makna dengan konteks situasi. Dan yang ketiga ada menunjukkan orang, waktu, tempat, atau objek secara lebih jelas. Dan yang keempat ada membuat komunikasi menjadi lebih efektif dan tidak bertele-tele. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari materi deksis dalam pragmatik, yakni deksis adalah kata atau ungkapan yang maknanya bergantung pada konteks tuturan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya Diananda Salsabila pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.